Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Sahrul di channel saya kembali. Kali ini saya ingin tidak membahas hal-hal yang panjang lebar ya. Hanya ingin menceritakan karya saya yang beberapa minggu lalu saya bahas. Kini hanya sedikit menceritakan perjalanan bagaimana saya membuat cerpen ya. Mungkin teman-teman sudah tahu cerpen saya yang terbit pada di tahun lalu, yaitu 2021, yang sangat sederhana ya. Cerita-ceritanya itu lebih banyak tentang kisah-kisah patah hati ya, lebih menyentuh wilayah-wilayah asmara ya. Di channel ini kali ini saya ingin menceritakan bagaimana perjalanan saya dalam membuat cerita. Adapun referensi-referensi atau masukan-masukan dari teman-teman bagaimana cara membuat cerpen. Untuk pertama-tama di channel saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa saya termotivasi dengan cerpen yang pertama saya bahas itu. Saya membacanya itu cerpen dari senior saya yang berjudul Mata Itu Aku Kenal. Itu cerpen yang pertama yang saya baca ya. Kedua itu cerpen dari Mas Eka. Dari sinilah awal saya bagaimana terpancing atau bersemangat ingin menulis cerpen. Cerpen Mas Eka itu yang membuat saya terjun dalam dunia menulis cerpen itu bukunya yang berjudul Cinta Tak Ada Matinya. Cinta tak ada mati. Cinta tak ada mati. Ini susah ya. Cinta Tak Ada Mati. Buku cerpen ini yang pertama saya membaca buku Mas Eka ya, di mana cerita-ceritanya itu sangat sederhana, mudah dicerna, alur ceritanya sangat menarik, penuh tentang hal-hal yang tak terduga ya. Itu buku kedua itu yang membuat juga saya termotivasi menulis cerpen itu buku dari Amanatia Junda yang berjudul Waktu Untuk Tidak Menikah. Bagi teman-teman yang khususnya perempuan yang suka galau atau pernah mengalami patah hati, saya rekomendasi untuk membeli buku ini, Amanatia ya. Penulisnya seorang perempuan ya, seumuran juga dengan aku. Menurut saya buku cerpen ini yang juga sangat mempengaruhi saya ya, bagaimana melihat membangun cerita yang tentang patah hati, kisah-kisah yang memang yang pernah membuat kita larut dalam kekecewaan. Itu buku ini. Buku kedua itu buku ketiga ya. Buku ketiga itu yang terakhir ya, setelah cerpen saya mau terbit, sedikit lagi mau terbit ya. Saya sempat perhatian saya tertarik kepada salah satu penulis yang bernama Andina ya, Andina Dwita Fatma. Kenapa saya tertarik? Pertama, bukunya itu yang membuat saya penasaran ingin mengetahui novelnya ya, yaitu yang berjudul Semusim dan Semusim Lagi. Nah, ini juga sangat menarik ya bagi saya, bagaimana Andina menceritakan kisah-kisah seorang anak yang mencari seorang ayahnya ya. Itu ya, itulah salah satu buku tadi yang buat saya menjadi referensi saya dalam membuat cerpen, dimana
cerita-cerita yang saya buat itu kisah-kisah yang tahun 2018 2017 ke belakang ya. Itu banyak cerita-cerita saya merangkul dan membuatnya dalam bentuk cerpen. Kali ini di video kali ini saya akan dimana akan memperlihatkan gambaran-gambaran kutipan-kutipan dari isi buku cerpen saya yang ini. Juga dimana beberapa dalam kutipan itu ada yang masuk dalam beberapa tulisan di buku ini. Yang menjadi menjadi sesuatu yang bisa membuat teman-teman melihat makna dari tulisan saya, dimana sebenarnya dari segi sampulnya ini yang saya menanya ke penerbit bahwa penerbit bertanya kepada saya. Pertama dia bilang sampul bukunya mau warna apa. Kebetulan kisah dari cerita dalam buku ini lebih banyak sifatnya patah hati, yang kalau kita lihat itu bersih, suasananya yang kelabu ya. Jadi saya minta warna abu-abu dan gambar seorang perempuan ya, karena juga dalam cerita ini lebih banyak seorang perempuan yang sedang patah hati. Itu sehingga penerbit dia membuat sampul bukunya itu berwarna abu-abu ya. Itu mungkin itu sedikit cerita dari pengalaman saya menulis cerpen dan juga referensi-referensi yang tadi saya berikan, juga beberapa buku. Inilah cuplikan-cuplikan gambaran-gambaran ya, kutipan-kutipan tulisan saya di dalam buku cerpen saya ini. Silakan.